Shalom saudara-saudara terkasih, bagaimana kabar saudara hari ini? Semoga semua berada dalam keadaan sehat dan terberkati. Amin. Mari saudaraku, kita memulai renungan ini dengan berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa. Ya Tuhan Allah kami yang Maha Kuasa dan penuh kasih, kami sangat bersyukur Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk bangun pagi ini dengan tubuh yang sehat dan pikiran yang dipenuhi dengan damai sejahtera. Saat ini kami datang ke hadapan-Mu dengan penuh kerinduan untuk menerima berkat firman-Mu. Biarlah air dan roti hidup yang kami terima pagi ini dapat mengenyangkan roh dan jiwa kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara terkasih, ada pepatah yang mengatakan, dalamnya laut bisa diukur, tetapi dalamnya hati siapa yang tahu? Memang betul, penampilan luar seseorang tidak sepenuhnya menggambarkan isi hatinya, meskipun ada beberapa orang yang memang memiliki penampilan luar yang sesuai dengan isi hatinya. Tuhan Yesus mengajarkan kita lewat sebuah perumpamaan yang ditujukan kepada orang-orang yang menganggap dirinya sendiri benar, sehingga meremehkan dan memandang rendah orang lain. Ia menceritakan perumpamaan ini kepada orang-orang yang membanggakan perbuatan mereka, yaitu orang-orang yang menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Mari kita baca dalam Lukas 18 ayat 9-10. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Dalam bahasa modern, kita bisa mengatakan ada dua orang yang pergi ke gereja untuk berdoa. Yang satu adalah orang Farisi, yaitu orang yang sangat agamawi, sedangkan orang yang lain adalah pemungut cukai. Pemungut cukai adalah pegawai pajak dan mereka dikenal sangat jahat, orang-orang berdosa yang suka menipu dan korupsi. Mereka menarik pajak dengan menghalalkan berbagai cara, menyimpan sebagian besar uang pajak di kantong mereka, dan hanya menyetorkan sebagian kecil kepada pemerintah Romawi, sehingga pemungut cukai dibenci oleh orang-orang sebangsa mereka. Mari kita baca ayat selanjutnya, Lukas 18 ayat 11-12. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Perhatikan bahwa orang Farisi ini berdoa dalam hatinya. Jadi dia tidak mengeluarkan kata-kata yang bisa didengar oleh orang lain. Kata-katanya ditujukan kepada Allah, tetapi isi kata-katanya penuh dengan memuji dirinya sendiri dan memberitahukan kepada Allah tentang hal-hal saleh yang dilakukannya. Isi doanya bukanlah pengucapan syukur kepada Allah atas hal-hal besar yang dilakukan Allah di dalam hidupnya. Dia menyebut Allah hanya 2 kali, sedangkan menyebut dirinya sendiri 5 kali. Ayat selanjutnya, Lukas 18 ayat 13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul dirinya dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Baik orang Farisi dan pemungut cukai sama-sama berdiri untuk berdoa,
Tetapi pemungut cukai berkata-kata kepada Allah di dalam doanya, bukan berdoa dalam hati. Sambil berkata-kata, ia memukul dirinya sebagai tanda menyesal dan pertobatan. Ia mengakui identitasnya sebagai orang berdosa di hadapan Allah dan orang lain yang ada di situ. Ini menggambarkan kerendahan hati dan kejujuran. Saudaraku, orang-orang yang lebih mudah menerima Injil Kristus adalah orang-orang yang berdosa, yang menyadari bahwa dirinya tidak sempurna dan membutuhkan keselamatan. Tetapi sangat sulit memberitakan Injil Kristus kepada orang-orang yang merasa dirinya benar dan telah melaksanakan kewajiban agamanya dengan sempurna, sehingga ia tidak membutuhkan juru selamat. Itulah sebabnya Tuhan Yesus senang bergaul dengan orang-orang berdosa, orang-orang miskin, orang-orang sakit, orang-orang yang terbuang dan dikucilkan masyarakat. Karena mereka memiliki hati yang lebih mudah untuk bertobat. Bandingkanlah dengan orang-orang yang merasa hidupnya baik-baik saja tanpa juru selamat. Orang-orang yang seperti orang Farisi agamawi, hati mereka dikeraskan untuk menerima kebenaran bahwa perbuatan saleh tidak membawa keselamatan. Tuhan Yesus berkata dalam ayat selanjutnya, Lukas 18 ayat 14. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Orang yang menyesal dan bertobat akan dosa-dosanya serta menyadari bahwa dia membutuhkan Allah akan dibenarkan dan ditinggikan Allah. Sedangkan orang yang memuji dirinya sendiri sebagai orang yang benar karena telah melakukan hal-hal yang benar akan direndahkan Allah. Saudara terkasih, dari kisah ini kita bisa belajar bahwa kita tidak bisa menilai seseorang dari penampilan luarnya saja. Orang yang kelihatannya hidup dalam dosa belum tentu ditolak Allah, dan orang yang kelihatannya saleh juga belum tentu diterima Allah, karena Allah itu adil dan satu-satunya hakim yang benar. Hanya Allah yang mengerti isi hati manusia yang sesungguhnya. Dan kita tidak boleh menghakimi orang lain hanya berdasarkan penampilan luarnya saja. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita hari ini, dan kita akan mengakhiri renungan ini dalam doa. Bapa, sungguh ajaib segala perbuatan-Mu di dalam hidup kami, tidak pernah terlintas dalam pikiran kami akan segala sesuatu yang telah Engkau rencanakan bagi hidup kami. Semua hal yang baik dan yang sempurna telah Engkau berikan melimpah dalam hidup kami. Terima kasih berkat firman-Mu pagi hari ini. Kami akan berhati-hati agar jangan menghakimi seseorang dari penampilan luar mereka, baik mereka terlihat sebagai orang berdosa ataupun orang saleh. Sebab apa yang terlihat oleh mata kami belum tentu sama dengan apa yang Engkau lihat. Bapa, setelah kami selesai bersaat teduh, kami akan melanjutkan aktivitas kehidupan kami sehari-hari. Kami mohon pertolongan dan berkat-berkat-Mu bagi kami sepanjang hari ini. Jadikanlah kami berhasil dan beruntung kemanapun kami melangkah sesuai dengan kehendak-Mu. Saat ini kami mau berdoa bagi Indonesia, kiranya Indonesia diberkati sebagai negara yang makmur dan sejahtera. Kiranya Engkau senantiasa melindungi Indonesia dari hal-hal yang jahat. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.